Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjut ke materi terkait dengan privacy principle dan kaitannya dengan data protection seperti apa. Karena sebenarnya eh, banyak terjadi miskonsepsi antara dua apa konsep tersebut ya. Jadi kita akan lihat seperti ini. Pertama, kita harapkan juga rekan-rekan mengetahui perbedaan mendasar dari privacy dan confidentiality, karena sering juga terjadi confusion yaitu apakah sesuatu ini isu keamanan atau isu privacy. Lalu kita map beberapa obligations yang ada di dalam undang-undang PDP gitu ya, dan kita pengen tahu bagaimana prinsip-prinsip itu uh, dilakukan. Lalu mungkin ada beberapa best practices yang bisa kita introduce di privacy engineering control supaya memenuhi beberapa persyaratan dari undang-undang pelindungan data pribadi. Jadi yang pertama kita akan bicara terkait dengan apa itu privacy. Privacy itu adalah sebuah hak individu gitu ya untuk mengendalikan dan participate gitu ya, full in control ketika terkait dengan informasi terkait dengan dia. Makanya biasanya orang tidak hanya menyebutkan adalah personal information, tapi mereka membicarakannya adalah personal identifiable information. Jadi informasi yang dapat digunakan untuk melakukan identifikasi seorang individu. Nah, apa yang dimaksud dengan kontrol di sini? Mulai spanning informasi itu di-collect, disimpan gitu ya, dan lalu nanti dibagikan ataupun di-disclose ke orang ini. Nah, memang kita bisa simpelnya adalah kita bisa bilang bahwa ini adalah sebuah maintaining confidentiality terkait dengan personal space. Ya, nah ini hal yang utama. Lalu ada prinsip mungkin ada aspek di sini. Prinsip utama dari privacy adalah otonomi. Berarti memang individu itu adalah able to make decisions about their personal information, autonom. Lalu ada tentunya confidentiality, jadi informasi itu hanya available atau accessible oleh orang-orang yang punya akses tersebut. Lalu in control gitu ya, ada power gitu ya, individuals untuk manage their personal data. Ya, baik itu terkait dengan pengumpulannya, pemanfaatannya maupun proses diseminasi atau penyebarannya. Nah, ketika kita moving ke dalam proses data protection, masalah atau isu ini sedikit lebih luas gitu ya. Kita tidak hanya berbicara terkait safeguarding personal information against unauthorized access gitu ya. Nah, kita bisa di sini jadi tidak hanya disclosure gitu ya. Tidak hanya use, tapi sekarang bahwa disruptions, modification and distractions gitu ya. Itu menjadi isu tersendiri. Jadi ketika kita bicara bahwa ada kebutuhan mengakses atau terganggunya akses terhadap informasi pribadi, nah itu menjadi isu data protection. Jadi tidak semata-mata bahwa informasi itu dijaga kerahasiaannya atau hanya bisa diakses oleh orang berhak. Ya. Jadi di sini tidak hanya terkait dengan confidentiality, tapi juga terkait dengan integrity untuk menjamin bahwa tidak ada modifications gitu ya, dan juga availability tidak terganggu aksesnya dan selalu tidak mendadak akan ada orang atau pihak yang melakukan disruption. Nah, untuk mencapai hal tersebut memang akhirnya fondasi utama dari yang namanya data protection adalah sebuah security measures gitu ya, baik itu levelnya di level technical ataupun di level organizational gitu ya. Supaya apa? Supaya dapat melindungi data gitu ya terhadap kebocoran ataupun unauthorized access, baik dalam kasus tadi ya error ya, ngerit atau disability atau integrity, dan yang terakhir masalah availability. Nah, lalu selain itu, selain ada pemanfaatan security measures atau security control, ada prospek compliance. Jadi ada sebuah regulatory requirements yang memanfaatkan bagaimana Anda seorang pengumpul data atau pengelola data. Kalau dalam bahasa peraturan perundangan disebutnya adalah pemroses data dalam menangani dan melindungi data. Oke. Lalu ada aspek risk management di dalam data protection, artinya adalah tentunya yang namanya security measures, yang namanya requirements itu tujuannya adalah memitigasi risk yang terasosiasi dengan bagaimana Anda memproses PII. Jadi kalau saya menghubungkan PII atau private data atau data pribadi, itu anggap saja adalah sebuah konsep yang sama.
kita lanjutkan bagaimana sebuah personal data itu dibandingkan dengan sensitive data, karena ini yang menjadi banyak sekali isu gitu ya. Sensitive data itu kita bisa bilang adalah kita wajib menjaga atau melindungi sebuah data atau informasi gitu ya against unauthorized access. Jadi ini bisa disimplifikasikan ketika kita bilang seperti ini isunya sebenarnya adalah confidentiality. Nah, ketika kita bicara personal data, itu data yang terkait dengan identifikasi individual. Ketika kita bicara yang terkait dengan sensitive data, itu biasanya belum tentu sensitive data is all about personal data. Oke? Dan bisa saja sebuah personal data karena konsen dari subjek data, maka dia bilang bahwa dia informasi itu dianggap sebagai informasi yang tidak perlu dilindungi. Contohnya kita bicara nama gitu ya, bukan full name tapi nama, nah itu bisa dikonsider sebagai personal data yang kita bilang bahwa oke, itu available freely gitu ya, seperti itu. Nah lalu orang akan bertanya lagi, dan ini akan yang menjadi subjek utama dari sebuah sebuah yang namanya privacy. Jadi jangan pernah disalah artikan bahwa memang di dalam privacy ada kebutuhan confidentiality, tapi ketika pemilik data atau dalam hal ini adalah subjek data itu menyatakan bahwa boleh gitu ya, sebenarnya security measures untuk confidentiality jadi tidak perlu dilakukan. Tapi juga perlu dipahami ada data-data sensitif yang bukan merupakan data pribadi. Contohnya kita punya yang namanya configurations network security. Terus bagaimana mungkin skema resep rahasia dari Coca-Cola, KFC seperti itu. Nah itu adalah sensitive data. Atau kita bicara financial reports dari sebuah details financial ledgers report dari sebuah perusahaan. Nah itu juga relatively rahasia. Nah mungkin dari situ kita bisa tahu mana yang menjadi confidential itu karena dia sensitive data, mana personal data, dan memang kadang-kadang bisa saja personal data itu dilindungi dengan countermeasure confidential. Contohnya karena ini nama atau NIK itu adalah rahasia, saya encrypt. Nah itu yang berlaku. Nah mungkin jadi pertanyaan adalah kalau ada sebuah hash identifiers, apakah itu masih dianggap sebagai personal data? Nah nanti mungkin kita akan diskusi di sini kira-kira bagaimana regimenya dan bagaimana. Berikutnya kita akan lihat di sini bagaimana perbedaan privacy dan confidentiality. Kalau tadi sensitif dengan personal data, tujuan utamanya adalah kita bicara protect individual's right. Sedangkan ini protect secrecy of the data. Dan di sini kita bicaranya adalah any. Oke, dan memang biasanya kita bicaranya adalah against gitu ya, unauthorized access. Nah, ini sebenarnya biasanya mandat dari peraturan perundangan. Dan relatif privacy itu adalah broader, tidak selalu fokus terhadap technical dan procedural, tapi malah lebih luas lagi individual, ada aspek legal, ethical, dan lain sebagainya. Dan di sini ada prosedur atau legal compliance yang perlu diperhatikan, dan ini mainly biasanya confidentiality adalah technical control yang kita bisa employ gitu ya untuk mencapai tujuan tersebut. Perlu diketahui bahwa yang namanya data protection itu tidak melulu terkait dengan confidentiality. Ada aspek integrity dan availability, di mana di dalam PDP itu ada permintaan yang bisa dilakukan oleh data subject atau subject access request. Nah, di situ dimandatkan bahwa data yang dimintakan oleh subject access request itu harus accurate, portable, gitu ya, dan available. Nah, dari sini kita bisa lihat akurasi itu terkait dengan integrity, portability, and availability itu tentunya terkait dengan availability. Nah, jadi security merupakan foundation untuk Anda melakukan implementasi dari data protections. Walaupun tidak serta-merta ketika kita melakukan security controls, maka kita sudah comply terhadap undang-undang pelindungan data. Kita bisa argue bahwa apa sih pentingnya, ya kita tentunya nggak pengen ada misuse dari data-data
yang personal data confidential. Kita juga pengen customer itu punya confidence ke kita, dan jangan sampai kita mendapatkan penalties gitu ya. Lalu merupakan empowering dari individuals untuk mengakses their controls gitu ya, dan melakukan informed decision making, memitigasi resiko gitu ya, dan kita melakukan balancing antara breach impacts dengan yang namanya protections. Lalu ada ethical responsibility to respect user rights dan promote fair practices. Dan yang terakhir adalah kita ingin membalance antara privacy dengan progression of teknologi, supaya kita akhirnya bisa meleverage yang namanya teknologi, but at the same time we do not get the fine because of violation of some regulations. Nah, memang nanti ada diskusi awal tentang ini. Bagaimana dengan ad targeting sama data minimizations? Kita ingin melakukan yang namanya data minimization karena itu yang dimandatkan oleh yang namanya undang-undang gitu ya. Tapi di satu sisi kita ingin melakukan yang namanya target marketing. Dan untuk itu kita butuh gitu ya data dalam complete form dan bukan dalam bentuk yang masking atau tokenizing atau another form of minimization. Itu bagaimana? Kapan kita mau lebih condong ke data ad targeting bakalan ini, atau apakah practices atau teknologi yang bisa membalance kedua hal itu. Lalu yang berikutnya juga bagaimana kita melakukan analytical depth atau retention limit gitu ya. Kita ingin meneliti tentang apa yang dilakukan oleh seorang mahasiswa, kalau mahasiswa itu S1, S2, S3 di ITB gitu ya, bagaimana kita melakukan ini. Tapi kita juga tahu bahwa ada retention limit yang akhirnya mendisallow kita untuk melakukan in-depth analytics. Nah, ini bagaimana we seek the balance gitu ya antara satu dengan yang lainnya. Baik. Ada dua contoh atau dua regulasi di Indonesia yang biasanya selalu dibandingkan. Yang pertama adalah GDPR yang berlaku di European, dan Indonesia yang tahun 27 dan akan enforcementnya baru di akhir tahun lalu. Oke. Nah, kita bisa lihat dari definisi singkat seperti ini. Jadi nanti mungkin bisa dieksplor sendiri apa komparasinya. Pertama adalah di sini adalah ada guideline terhadap collections sama processing. Jadi nanti ada konsep yang namanya, memang undang-undang PDP diadop banyak sekali konsepnya dari GDPR gitu ya, diadopnya. Jadi akan banyak melihat similarities, tapi kita akan lihat di sini contohnya applicability. Kalau ketika bicara undang-undang GDPR itu berlakunya adalah terhadap EU citizen and residents, sedangkan kalau di kasus Indonesia adalah mengcover semua data processing activity yang punya legal consequences gitu ya, ataupun terkait dengan processing data pribadi yang di Indonesia. Jadi yang pertama kita lihat di Eropa itu ngomong bicara siapanya gitu ya. Lalu yang kedua adalah dilihat dari mana lokusnya dan konsekuensi hukumnya. Nah, ini yang menarik dari dua. Tapi secara banyak konsep seperti hanya subject access request dan lain sebagainya, nanti itu adalah jadi hal-hal yang serupa ya, walaupun di minor detailnya nanti contohnya ada beberapa dokumen kayak record of processing activities itu dimandatkan oleh GDPR gitu ya. Kalau di PDP itu tidak dimandatkan, harus ada. Masing-masing juga punya dokumen data protection impact analysis gitu ya. Tetapi kalau di GDPR hanya untuk yang high impact gitu ya, high risk atau high impact gitu ya. Sedangkan di PDP itu sebenarnya adalah seluruhnya. Nah, nanti tapi yang perlu ditindaklanjuti adalah yang high risk ya. Jadi tapi semuanya dokumennya harus muncul. Jadi ada sedikit perbedaan here and there gitu ya. Tapi tetap harus hati-hati karena ini konsekuensinya adalah konsekuensi penalties dan legal. Nah, di dalam privacy laws itu ada istilahnya bukan lagi data owner, mohon maaf kalau sering terucap data owner tadi, tapi kita bicaranya adalah data subject rights. Ya, ini kita akan bicara terkait dengan individual yang memiliki hak untuk akses, correct, delete dari data gitu ya. Dan dia bisa memberikan consent maupun men-withdraw consent. Jadi tidak ada konsep istilahnya data owner, walaupun di banyak pihak orang-orang akan menyebutkannya itu sebagai data owner.
Tapi hakikatnya itu bukan data owner, tapi sebenarnya data subjek. Nah, terminologi data owner itu biasanya adalah terminologi yang ada di data management gitu ya, yang walaupun pada kasus tertentu dia akan collide antara data management dan data protection. Jadi kalau saya bilang data protection di sini adalah personal data protection, karena banyak orang bilang data protection itu secara generik tapi dalam konteks sesi hari ini kita akan pure konsentrasi hanya ke data protections. Nah, lalu ada dua roles yang besar, yaitu data controller dan data processors. Nah, kalau controller kita bisa lihat role utamanya adalah mendetermine purpose gitu ya dari data processing gitu ya. Dan dia nanti adalah perwakilan si data subject ketika di dalam proses pengelolaan atau handling dari sebuah data pribadi. Tapi sedangkan prosesor itu adalah yang melakukan pemrosesan gitu ya di dalam atas nama on behalf of controllers. Nah, ini kenapa dibilangkan on behalf of controllers? Menyimpan itu termasuk memproses. Kalau kita bicara di dalam undang-undang PDP gitu ya, GDPR, pemrosesan itu termasuk menyimpan. Karena biasanya orang computing menyatakan aku nggak memproses kok, tapi aku tapi menyimpan. Nah, itu tidak, dalam bahasa hukumnya itu termasuk dalam memproses. Nah, lalu kita akan bicara tentang jadi pemrosesan data itu harus didahului dengan izin tertulis gitu ya dari controller, dan controller lah biasanya yang mendapatkan konsen gitu ya, yang memiliki tujuan dari sebuah pengumpulan data. Jadi kok dia yang biasanya mendefinisikan ini saya mengumpulkan data untuk apa. Nah, nanti pengguna gitu ya atau individu akan memberikan konsen gitu ya untuk melakukan mengizinkan controller gitu ya melakukan collections gitu ya. Nah, tapi collectionnya bisa didelegate ke dalam prosesor karena itu adalah salah satu tahapan atau hal-hal yang dianggap sebagai pemrosesan data. Nah, tapi selain konsen ada juga yang namanya legal basisnya, itu sebenarnya bukan konsen tapi dia legal obligations. Jadi kayak kita bicara bahwa ada undang-undang pemrosesan jaminan sosial gitu ya, BPJS gitu ya. Itu sebenarnya kalaupun Anda tidak memberikan konsen karena BPJS harus memberikan sebuah legal obligations ya, maka otomatis itu termaktub di situ. Sama juga kalau ketika kita bicara COVID gitu ya, tentang keselamatan masyarakat dan ketertiban gitu ya. Nah, itu juga sebenarnya Anda memberikan konsen atau tidak gitu ya. Nah, data pribadi tersebut gitu oleh pihak-pihak yang memiliki legitimate interest itu boleh diakses langsung karena tadi mereka sudah memiliki legal basis gitu ya, yang modelnya adalah bukan consent centric. Nah, ini tantangan tersendiri kalau ketika bicara kita membahas sebuah sistem, bagaimana kita mengelola konsen itu sebuah tantangan tersendiri. Oke, nanti kita contohnya kalau kita bicara di kasus universitas gitu ya, konsennya itu kebanyakan kan legitimate purpose-nya adalah bagaimana gitu ya penyelenggaraan pendidikan itu dilakukan. Oleh karena itu kita membutuhkan memproses data pribadi Anda. Tapi bisa dibayangkan kalau orang sudah lulus berarti kan sebenarnya tujuan pemrosesannya sudah tercapai. Secara hukum itu ada pendapat yang menyatakan bahwa berarti datanya harus dihapus. Padahal di kasus-kasus realistisnya kita bisa bilang bahwa universitas atau perguruan tinggi harus nge-keep data Anda karena di kemudian hari Anda akan bisa meminta salinan sertifikat lulus, transkrip dan kawan-kawan. Dan untuk itu kita harus nge-keep data. Padahal tujuan pemrosesan data awalnya sudah tercapai. Nah, jadi harus hati-hati di dalam mengeluarkan statement of purpose-nya karena ada konsekuensi pemrosesan data dan statute of limitations dari pemrosesan data itu sampai di mana. Oke. Lalu ada yang namanya DPO, itu sebuah organisasi gitu ya. Kalau kita bicara yang sebenarnya mereka bertujuan mengoversees dari data protection laws. Nah, ini yang banyak sekali menurut saya orang agak pabeliat gitu ya ketika dia bilang bahwa oke, DPO-nya orang IT. Nah, ini harus hati-hati karena
Kalau dia yang melakukannya adalah orang IT, sedangkan pemrosesan dari data pribadi pasti majority-nya juga melibatkan IT. Nah, ini bisa terjadi conflict of interest. Harus diperhatikan bagaimana struktur IT itu ada di sebuah organisasi sehingga proses overseeing itu tidak dianggap sebagai proses yang dispute gitu ya. Nah, bagaimana menjamin imparsialitas dari DPO ketika mereka berada di dalam satu organisasi sama dengan organisasi pemproses. Nanti ya, tapi juga banyak orang, dan salah satu requirement di PDB. Nah, ini kalau ini dibilang di PDB itu menyatakan bahwa DPO itu harus mengerti hukum ya, tidak harus sarjana hukum, tapi dia harus mengerti hukum. Nah, memang biasanya kalau saya melihat kalau di sebuah organisasi yang memiliki GRC functions, biasanya DPO itu lebih dekat ke GRC functions gitu ya, bukan ke internal auditors gitu ya, tapi ke GRC functions seperti itu. Lalu berikutnya ada dokumen DPIA. Nah, ini kalau di dalam peraturan perundangan GDPR itu diwajibkan sebenarnya dibuat dulu ROPA, Record of Processing Activities, lalu dilakukan gitu ya, nah, pemrosesan gitu ya, kira-kira assessment dan bagaimana kita memitigate risk. Nah, tadi saya bilang bahwa di proses GDPR hanya high risk saja gitu ya yang perlu didokumentasikan dan dimitigasi. Kalau di dokumen di DPIA-nya UU PDP semua data itu dilakukan impact analysis, yang high risk harus dimitigate. Perhatikan ya. Jadi ada sedikit perbedaan gitu ya kalau dari secara tekstual, walaupun kita sebenarnya itu banyak tafsir gitu ya, karena kayaknya peraturan pemerintahnya belum keluar pada saat ini gitu ya, sehingga definisi DPIA bisa bergerak gitu ya. Lalu kita bicara lihat adalah data transfer dan localizations, itu bagaimana gitu ya, itu diatur karena sebenarnya pemrosesan itu cross border data transfer itu kalau di GDPR diperbolehkan gitu ya, asal negara yang bersangkutan memiliki adequate protection juga gitu ya, seperti itu. Nah, di kasus Indonesia juga seperti itu. Jadi memang kadang-kadang banyak orang juga menganggap bahwa karena UU PDP kita nggak bisa memproses di luar. Nah, itu agak, karena historically kita punya peraturan pemerintah PSRI itu yang melarang itu, PSTI sorry ya, sistem dan transaksi elektronik itu yang melarang itu, tapi sebenarnya justru di PDP itu diperbolehkan dan itu dimungkinkan gitu ya, asal memiliki organisasi pemproses yang ada di luar itu memiliki perlindungan yang cukup dan negara juga punya perlindungan hukum atau sistem hukum yang kompatibel ya. Lalu kita bicara lagi terkait dengan enforcement dan penalty. Nah, di sini ada 3 penalty kalau di Indonesia ya. Jadi ada administratif, ada kriminal gitu ya. Lalu kriminalnya juga ada kriminal ke individu atau kriminal ke organisasi. Sedangkan kalau kita bicara di GDPR itu pure hanya administrative fine. Oke. Lalu ada authority yang disebut Data Protection Authority, atau kalau kita bicara adalah lembaga PDP gitu ya. Memang belum terbentuk kalau di kasus Indonesia, yang mengoversee the overall nationwide compliance and enforcement process. Nah, ketika kita lihat struktur undang-undang PDP, ini kita bisa lihat kita ya, asas undang-undangnya seperti apa, lalu ada hak subjek data pribadi atau kalau dalam manual adalah bicaranya SAR, subject access request seperti apa, lalu ketentuan-ketentuan terkait dengan pengendali, prosesor itu bagaimana gitu ya, apa saja yang disebut sebagai pemrosesan, jika terjadi masalah ada sanksi administratif, sanksi pidana seperti apa, dan larangan-larangan terhadap ini seperti apa. Oke, nanti kita bisa lihat teman-teman bisa browse sendiri terkait dengan peraturan perundangan. Menurut saya cukup orang IT juga harus dibiasakan untuk membaca peraturan perundangan itu supaya kita punya refleks yang serupa, supaya kita punya hal yang serupa gitu ya ketika kita bicara terkait dengan proses mendesain sebuah sistem ketika ini ada additional compliance requirement gitu ya ke dalam sistem kita. Jadi
Sebenarnya kalau kita lihat apa korelasinya dengan undang-undang, sebenarnya undang-undang PDP ini contoh yang enak sebenarnya, karena sebenarnya selama ini kita akan bilang ada bisnis lalu ada threat, kita turun jadi security requirement. Oke, nah ini ada sebuah regulations yang akhirnya akan menambah requirement kita, atau kita bicara ada legal requirements, nanti kita kontekstualisasikan dari business requirements, system requirements, dan legal requirements, kira-kira security requirements harus seperti apa di konteks kita. Karena instrumennya adalah instrumen security gitu ya, baik secara proses dan kawan-kawan. Walaupun kita bicara mungkin kita harus agak tidak boleh narrow minded, karena biasanya ada hal-hal kayak kita bicara bahwa subject access request gitu ya, hak subjek itu harus diselenggarakan atau diberikan pada saat maksimum 3 kali 24 jam. Nah, itu kan bukan urusan security, yes. Makanya, tapi kadang-kadang kita encode itu sebagai sebuah proses di dalam security management gitu ya, supaya proses itu terkontrol. Orang mengelola konsen, nah itu kadang-kadang ya kita harus perluas itu gitu ya di dalam ranah security management gitu ya, ISMS contohnya itu, supaya apa? Supaya kita bisa deal dengan apa kompleksitas ini jadi satu lah. Ya udahlah, makanya kita bicara oke, pengelolaan security dan privacy kita jadikan sebuah proses yang integratif gitu ya. Nah, apa yang disebut dengan data pribadi? Nah, ini kita bicara nama lengkap, jenis kelamin, warga negara dan kawan-kawan. Jadi data yang bisa kita bicara dikomunikasikan dan bisa mengidentifikasikan individu itu disebut sebagai apa? Data pribadi. Tapi sebenarnya ada juga data pribadi spesifik yang kita bicara tentang data kesehatan, biometrik, genetics, gitu ya, catatan kejahatan. Nah, ini data anakan. Jadi ketika rekan-rekan sekalian memiliki anak di bawah, masih disebut minor kalau nggak salah, di bawah 18 tahun, itu sebenarnya seolah-olah itu data pribadi Anda. Sehingga pengambilan konsen dan kawan-kawan tidak bisa ditanyakan ke yang bersangkutan, tapi harusnya ditanyakan ke Anda, dan Andalah orang yang bisa memberikan konsen terhadap akses terhadap data anakan. Kita bisa lihat di sini, ini data keuangan pribadi. Makanya jadi teman-teman keuangan biasanya agak linian gini, oh itu kan PDB bukan urusan kami. Harus hati-hati, karena kita bicara data keuangan pribadi itu rata-rata adalah human capital yang handle seperti itu. Data reimbursement itu human capital yang handle, dan di dalam data reimbursement terutama health related reimbursement itu kan ada informasi pribadi yang kita bisa sebut sebagai informasi kesehatan. Nah, ini gimana caranya? Oke. Nah, memang ketika kita bicara kalau pemilahan data keuangan yang terkait dengan privasi, PII dan tidak, itu juga sudah mulai harus dilakukan agar regime untuk data remediation-nya itu akhirnya kita bisa memisahkan, yang ini diremediate dengan aspek keuangan saja, yang ini harus harus di handle, dan retention periodnya itu mengikuti PDB, karena masing-masing punya retention period yang berbeda dari data ini sebagai konsekuensi dari pengelolaan data, nature dari pengelolaan datanya. Nah, ketika kita bicara PII breach, kita bisa lihat banyak sekali kejadian-kejadian gitu ya yang muncul, dan ini sudah terjadi ini. Nah, termasuk allegedly saya bilang di sini adalah PLN lah, Jasa Marga lah, IndiHome lah. Nah, kenapa saya bilang allegedly? Karena sebenarnya tidak terbukti secara konkret di mata persidangan bahwa itu sebenarnya kebocoran data. Walaupun ada contoh datanya, ada apanya dan kawan-kawan. Tapi terlepas dari itu, kita harus merefleksikan sebenarnya hampir semua ini adalah public institutions. Saya bukan bilang bahwa sektor publik, ya benar, public institutions gitu ya. Karena kita bisa lihat, karena di Indonesia ini relatively public institution itu di-run oleh negara gitu ya, bukan privatized organizations gitu ya, baik itu melalui BUMN atau langsung oleh penyelenggara negara. Nah, itu seperti ada kecenderungan bahwa target dari PII breach itu adalah memang public institution itu sendiri gitu ya, atau extension dari public institutions ya. Nah,
Ini ada insiden yang lebih detail lagi, kita lihat di sini BPJS Kesehatan juga pernah, BRI Life, which is bukan BRI-nya, gitu ya. Oke. Tapi subsidiary dari BRI itu juga kena. Nah, mungkin kita bicara bahwa tidak banyak gitu ya. Marketplace juga mulai jadi karena memang penggunanya yang cukup besar dan kawan-kawan ini menjadi targetan khusus buat attacker gitu ya untuk mendeliver serangannya gitu ya supaya mereka bisa mendapat akses data pribadi dari Tokopedia. Dan kita harus tahu bahwa kebocoran data ini belum tentu serta-merta adalah proses hacking, karena bisa saja ada mishandling di dalam pengelolaan data pribadi sehingga ada kecerobohan dari para pihak gitu ya, sedemikian hingga data tersebut bocor. Ya, contohnya Anda ngirim Excel terus Excelnya ternyata kececer gitu ya. Anda ngirim Excel gitu ya, baca apa? Baca baca email itu di publik mana? Di publik komputer terus Anda lupa logout. Jadi itu sebenarnya itu kan bukan hacking, tapi kita bisa nyebutkan tetap itu adalah breach dan incidents gitu ya, walaupun tidak didahului oleh proses hacking. Jadi ada lembaga, contoh salah satu lembaga PDP gitu ya, yang terkait dengan GDPR related sebelum UK melepas. Ini ICO ini adalah sebenarnya data protection agencies gitu ya, yang dari UK gitu ya, sebelum UK keluar dari Brexit kalau nggak salah seperti itu. Nah, yang menarik adalah di sini itu mereka itu relatif banyak lah, dia menyediakan banyak template ROPA, DPIA dan kawan-kawan. Kenapa itu saya bilang bahwa kami refer di perkuliahan ini supaya kalau kalian mau nyontek teman-teman ya udah pergi ke websitenya ini. Dan yang menarik adalah sebenarnya UK itu menganggap bahwa BDP ini, ICO dalam hal ini Information Commissioner Office itu juga terkait dengan PPID kalau di Indonesia, yaitu tentang keterbukaan informasi. Mereka juga menyelenggarakan urusan itu. Jadi rejimnya adalah ICO ini handle tentang PDP dan juga terkait dengan keterbukaan informasi. Nah, di situ prinsip-prinsipnya agak sedikit berbeda, tapi menurut saya lebih detail lagi lebih detail daripada GDPR di operationalnya. Sebagai contoh, kita bisa lihat bahwa semua proses itu harus dilakukan lawfully gitu ya, dan transparan. Lawful ini tidak, makanya tadi kita bicara lawful itu tidak selalu kita bicaranya consent gitu ya. Lalu collection specified and explicit with legitimate purpose gitu ya. Jadi harus jelas tujuan dari pemrosesan pengumpulan data itu, dan mereka harus punya bahwa harus adequate, relevant, and limited gitu ya. Jadi nggak bisa kita bilang bahwa kita ingin mengumpulkan semuanya. Anda harus bilang yang Anda kumpulkan apa dan tujuannya untuk apa. Jadi ketika kita mendapatkan izin, nah ini banyak misconception. Jadi kita bilang bahwa oke, sebagai contoh adalah saya perusahaan seluler gitu ya, bahwa saya mengumpulkan data ini untuk billing. Lalu di bagian yang lain dia menyatakan bahwa oke, ya sudah, kalau kayak gitu saya boleh dong lihat data ini untuk menganalisis terkait dengan kapasiti beban gitu ya dari sebuah sel tower gitu ya gitu. Nah, itu sebenarnya sudah melanggar karena apa? Tujuan kamu mengumpulkan adalah untuk billing. Tapi ketika kita bicara terkait dengan kapasiti beban dan kawan-kawan, itu tujuan yang berbeda. Makanya Anda harus lihat sendiri bahasa Google gitu ya. Kalau menurut saya selalu contoh yang paling menarik adalah Google gitu ya. Ketika mereka menulis yang namanya consent request gitu ya, mereka bilang bahwa ini kami lakukan dengan tujuan untuk meningkatkan layanan Google. Jadi bahasanya bahasa yang very very limited, tapi sebenarnya maknanya cukup luas. Dan kalau kita lihat secara portofolio Google AdSense itu adalah portofolio layanan Google. Dan kita bisa tahu juga kenapa YouTube akhirnya memposisikan sebagai produk yang berbeda dan mempunyai, so to speak, ads agency yang berbeda dengan AdSense. Karena mereka legal entity yang berbeda. Sehingga apa? Konsen yang ada di dalam Google tidak serta-merta akan bisa di-inherit ke dalam YouTube. Dan kita juga bisa lihat kenapa
Google membuatnya adalah alfabet yang ada di atas, baru perusahaan lamanya itu jadi seolah-olah adalah Google Search itu adalah Google yang lama, Alphabet itu yang baru. Jadi ayahnya, itu adalah lahir belakangan dibanding anaknya. Kenapa? Ya karena sebenarnya pengelolaan konsennya sudah keburu dan nempel di bawahnya di anaknya. Kalau Anda melakukan penurunan, artinya gini, yaudah deh saya bikin subsidiary untuk search. Maka Anda harus mengkolek lagi yang namanya konsen, karena ketika konsen itu diberikan ke parentnya tidak serta-merta anaknya. Begitu juga konsen diberikan anaknya, kalau Anda tidak membilang tujuannya siapa, adresinya siapa, itu juga tidak serta-merta milik ayahnya, gitu ya. Dan Anda bisa lihat lagi di kasus yang Meta, di mana Meta itu malah kebalik kan ya, mereka membuat subsidiary banyak. Makanya mereka harus menulis ulang atau meminta collection dari konsen ulang gitu ya, tentang layanan WhatsApp contohnya. Mereka bilang bahwa kalau kamu sampai sekian tidak menyetujui, kamu tidak bisa nih. Karena apa? WhatsApp itu dan WhatsApp yang sekarang itu legal entity yang berbeda, karena WhatsApp yang dulu itu adalah separate legal entity, WhatsApp yang sekarang is a part of Meta. Nah ini yang teman-teman harus lihat, necessary itu necessary dengan kacamata legal, hukum yang mana. Aku nggak mau, saya nggak akan bahas lebih dalam dari aspek hukumnya karena bukan ahli hukum, tapi kita harus lihat dari konsekuensi siapa yang boleh memproses, siapa yang memilih konsens, dan akhirnya pemrosesan itu harus dilakukan seperti apa. Harus akurat dan necessary to keep up to date. Nah ini kewajiban kita tadi untuk membuat sebuah informasi itu menjadi integritinya terjamin. Lalu kita bicara keep informed and permits identification the subject no longer than necessary. Nah ini kita bicara ada statute of limitation of collections. Lalu kita harus punya appropriate security control untuk itu. Nah, ini yang sebenarnya menjadi banyak hal yang kita harus lakukan dan harus perhatikan. Berikutnya, ketika kita bicara terkait dengan undang-undang PDP gitu ya, ada urgensi untuk itu segera diimplementasikan. Dan memang orang banyak sekali kita bicara bahwa kan belum ada peraturan pemerintahnya. Ya kita mungkin beberapa organisasi, kalau saya selalu bilang bahwa udah manfaatkan kalau Anda sudah sertifikat 27001 atau Anda di sektor payment itu ada PCI DSS, ya sudah itu coba di save dulu gitu ya. Praktis-praktis itu supaya dipastikan dengan pemahaman GDPR kita buat. Oke. Itu kira-kira apa yang harus ditweak seperti itu. Banyak orang juga ada lack awareness dari cyber threats gitu ya. Apa yang menjadi ancaman dari sini? Terutama untuk orang-orang non IT. Mungkin kalau kita bicara IT, mereka tidak argue tentang cyber threats. Tapi ketika kita bicara orang investment, ketika bicara orang hukum, rata-rata mereka bilang, ini kan isu IT. Ya udahlah kita anggap aja sebagai cyber security risk. Itu partly benar, tapi not only, karena ketika kita lihat ancamannya, itu kan ancaman cukup signifikan, yaitu 2% dari omset. Yang notabene bukan dari profit, bukan dari profit. Dan itu punya konsekuensi yang cukup besar dan cukup berat secara finansial untuk sebuah organisasi. Lalu data breaches dan impact terhadap critical sectors. Nah ini yang kita harus lihat bahwa di satu sisi PDP itu melindungi hak subjek gitu ya, tapi dia memberikan burden tambahan untuk critical sector atau public critical sector, sektor-sektor kritis untuk melakukan pengelolaan data atau pemrosesan data yang lebih baik, mumpuni gitu ya. Karena apa? Dan ini bisa jadi mengurangi keinovatifan dari sebuah layanan dari critical sector, karena mereka compliance-nya jadinya burden-nya cukup besar. Nah ini banyak orang bicara terkait balancing risk dan premiums gitu, artinya ada resiko, ada premium, ada benefit gitu ya dari ini. Karena contoh kalau kita bicara di kasus yang tadi kita bicara bahwa kita mau melakukan analytics, ini analitiknya seperti apa ya, yang tidak melanggar konsen yang sudah diberikan ke kita gitu ya, tapi kita mendapatkan benefit yang optimum. Jadi kita harus balance itu. Atau collectionnya harus seperti apa supaya kita bisa melakukan analitik ini sekaligus tidak melanggar konsen yang kita terima. Oke. Nah, ini ada isu lagi terkait dengan proses underwriting. Jadi ketika kita melakukan underwriting itu adalah sebuah proses, Anda melakukan insurance, menjaminkan itu kan pada waktu Anda melakukan underwriting gitu ya, ada teman-teman gitu ya, entah
terutama di facility gitu ya, kita bicara facility kritis kayak pembangkit, kilang dan kawan atau airport, itu kan underwriter akan butuh akses profil dari orang-orang yang mengakses fasilitas tersebut. Oke, tapi pertanyaan berikutnya adalah biasanya penyelenggara jasa itu tidak pernah menyatakan bahwa lo saya mengumpulkan data kamu, yaitu data subjek itu juga untuk proses underwriter. Biasanya ya enggak, gitu ya. Ya untuk proses keselamatan, proses penyelenggaraan layanan, kalau kita bicara bandara seperti itu. Tapi pada akhirnya ketika kita bicara asuransi akan hanya mau nge-underwriting kalau saya dapat akses. Dan rata-rata underwriter itu bukan langsung deal dengan company-nya, dia adalah asuransinya asuransi. Nah ini jadi prosesnya. Gimana caranya nih kita asuransinya asuransi bisa menghitung yang namanya proses insurance gitu ya, tapi in the same time tidak melanggar. Karena kalau kita bicara ada perusahaan membayar asuransi, lalu ada underwriternya dari asuransi ini, perusahaan tersebut mendisclose informasi pribadi itu untuk seorang asuransi menghitung premi dari perusahaan itu masalah tersendiri. Tapi bagaimana kalau kita bicara underwriternya? Nah ini memang tantangan tersendiri, dan memang akhirnya kita bicara mulai banyak nih ya privacy preserving analytics atau privacy preserving data mining gitu ya, yang mulai deal dengan itu. Jadi bagaimana kita bisa melakukan pemrosesan data analytics secara analytics tanpa kita mendisclose atau menggunakan PII seperti itu. Nah, best practices yang biasa dilakukan adalah pertama dilakukan yang namanya establishment dan protection policy itu dengan melakukan setup dari policy, ROPA dan DPIA. Tadi sudah lihat ya. Terus kita harus nge-training employee kita punya sensitivity bahwa mana data pribadi, mana data bukan data pribadi. Ya, jadi kalau kita bisa lihat ada data classification di information security gitu ya. Tapi juga ada classifications dari konteks PDP. Mana data pribadi, mana enggak. Lalu kita bicara juga bagaimana kita bicara soal DPO itu bagaimana, karena ada kemungkinan di beberapa organisasi, setahu saya ada organisasi di Indonesia gitu ya, kalau nggak salah di Telkom gitu ya, itu PDP-nya di outsource, bukan di outsource ke eksternal tapi di outsource kalau nggak salah ke salah satu anak perusahaan atau malah ke perseronya ya, ke apa bapaknya seperti itu. Saya lupa di outsource ke satu titik, entah itu di atas entah itu di sibling. Nah itu sebenarnya dimungkinkan. Jadi proses overseas itu dilakukan oleh pihak eksternal atau di outsource, dan tidak melulu harus di dalam satu body organization. Bisa saja very third party gitu ya, seperti lalu bagaimana proses data analytics itu dilakukan, dan tadi balancing the decision making process and also the lawful atau legal basis yang dimiliki oleh sebuah organisasi untuk melakukan proses pemrosesan data pribadi. Nah ini yang menarik sebenarnya, melakukan otomasi itu menjadi hal yang menarik karena akhirnya proses dari handling personal data itu menjadi konsisten dan tidak tercecer di masing-masing laptop atau devices dari pengguna. Lalu teknologi adoption sama automation itu menjadi key juga untuk melakukan atau melimit dari resiko-resiko yang mungkin timbul gitu ya dari pemrosesan data pribadi. Oke, nanti kita akan diskusikan teknologinya apa saja sebagai contoh gitu ya. Dan sembari kita bisa lihat bahwa konsekuensi dari implementasi teknologi itu terhadap desain sistem seperti apa sih gitu ya. Baik, sekian, terima kasih.